Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehadi Puraalis Putra. Saya di sini ingin mengajak kalian semua mengetahui tempat wisata apa aja yang ada di Cirebon. Mungkin orang luar Cirebon nih yang masih bingung mau ke Cirebon, cuman di Cirebon ada tempat wisata apa sih? Atau mungkin orang Cirebon juga yang masih bingung nih mengisi hari weekendnya itu dengan aktivitas apa? Udah nggak usah ke mall, bosen itu mah basi. Mending ke tempat sejarah yang menceritakan salah satu keraton. Keraton apa itu? Mari ikuti. Oke, sekarang saya berada di Keraton Kesepuhan yang terletak di Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Keraton ini memiliki dua kompleks. Yang pertama bernama Dalam Agung Pangkungwati yang dibuat oleh Cakrabuana atau putra Raja Pajajaran pada tahun 1430. Lalu yang kedua bernama Pangkungwati yang dibuat oleh Pangeran Mas Zainal Arifin pada tahun 1529. Baik, di sini terdapat batu lingga dan yoni, batu yang melambangkan Adam dan Hawa, melambangkan kesuburan dan duniawi, dan melambangkan kehidupan turun-temurun. Selanjutnya, saya memasuki Museum Keraton Kesepuhan. Di depan saya terdapat kitab mengenai tata cara menjadi raja dengan berbagai aksara atau bahasa. Yang pertama, aksara Jawa, yang kedua, bahasa Arab. Selanjutnya, di depan kami terdapat ruangan pusaka Sunan Gunung Jati, tetapi sayangnya kita tidak dapat masuk karena kebetulan kami datang di hari Sabtu, sedangkan ruangan ini dibuka pada hari Minggu. Lalu di sini juga terdapat benda-benda pusaka lainnya dan juga kereta Singa Barong yang digunakan saat kirap malam 1 Muharram dan pelantikan Sultan, dan disebut-sebut sebagai kereta yang memiliki teknologi canggih. Dan di depan kami terdapat lawang atau pintu gledek. Kenapa bisa disebut dengan pintu gledek? Karena dulunya terdapat penjaga dengan suara yang besar, seperti petir atau gledek. Di depan kita terdapat singa kembar yang melambangkan keluarga Pajajaran. Di depan kita terdapat pintu, pintunya itu sendiri bernama Buk Bacem yang digadang-gadang berumur 500 tahun atau 5 abad. Dan di dalamnya terdapat kaputren, dan di sebelah kiri kita terdapat langgar alih yang biasanya digunakan untuk sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Setelah kita memasuki kaputren, kita pun memasuki kaputran, dan di dalam kaputran ini juga terdapat Jina Arum yang fungsinya untuk ruang tunggu untuk keluarga Sultan. Dan terdapat juga dalam Arum yang berfungsi sebagai tempat tinggalnya Sultan dan keluarganya. Selanjutnya kita memasuki patilasan Keraton Dalam Agung.
Dan di sini terdapat balong pasucen atau pasucian yang pada masa lalu difungsikan sebagai tempat suci seperti wudhu dan mandi sebelum masuk ke keraton dalam Agung Pangkungwati. Dan di sini terdapat sumur upas atau soka yang sekarang sudah ditutup. Tidak boleh dipakai karena upas artinya adalah racun. Dan ini adalah salah satu tempat yang tidak boleh dimasukin oleh perempuan. Dan selanjutnya kita menuju ke Sumur Agung, sumur yang biasanya dipakai untuk mandi oleh keluarga Pangeran Cakrabuana dan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dan di sini saya pun berkesempatan untuk meminum air yang berasal dari Sumur Agung. Di sini saya bersama kakak pemandu saya bernama Kamuja. Dan di sini juga saya menanyakan bagaimana caranya agar wisatawan anak muda dapat tertarik dengan sejarah keraton. Dan Kamuja pun menjawab bahwa nantinya bakalan ada studio 3D. Dan Kamuja pun bilang bahwa Kamuja dan teman-temannya itu bakalan terus mengekspos tentang Keraton Kesepuhan ke media sosial. Saya di sini berkesimpulan bahwa Keraton Kesepuhan itu memiliki banyak bangunan dan bangunannya itu memiliki artinya masing-masing. Dan untuk kalangan anak muda ini, kalian dapat ke tempat ini karena saya merekomendasikan tempat ini. Dan kalian dapat mengetahui apa saja sejarah yang ada di dalamnya, khususnya Keraton Kesepuhan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.